Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Tanpa Nafkah dari Suami episode terakhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Papri juga gak bisa diajak kerja sama. Disuruh bohong sama papa, kenapa gak nurut sih? Ya ampun, aku lupa kalau Papri itu orangnya jujur banget. Karena kejujurannya pula, papa mempekerjakan. Buka pintunya, Sel. Iya, sebentar. Aku membuka pintu dan menyalami lelaki yang kuhormati tersebut. Kamu yakin tinggal di rumah kecil begini? Papa memijat kepalaku ketika masuk dan mengedarkan mata ke setiap sudut ruangan. Papa memang selalu menganggap aku seperti anak kecil meski umurku sudah 25 tahun dan belum menikah. Sekarang kemasi barangmu, kita akan pulang. Jangan, Pak. Aku akan pulang sendiri setelah waktunya tiba. Lagi pula, Papa kan baru sampai. Tercapek. Lebih baik Papa sekarang istirahat. Suara azan subuh sudah berkumandang, tapi mataku masih sangat berat untuk terbuka. Sel, bangun. Selena. Siapa sih berisik banget? Demamku. Prit. Indra pendengaranku seperti kemasukan seruling. Aku langsung melompat dari ranjang. Aku lupa kalau di sini ada Papa. Dia akan meniup liut kalau aku bangun kesiangan. Ada apa, Pak? Aku bukan anak kecil lagi. Papa menaikkan tangannya dan memperlihatkan jam tangan. Waktunya menunaikan kewajiban. Buruan, keburu waktu habis. Kalau tidak mau dianggap anak kecil, cobalah disiplin waktu. Aku tak peduli Papa ngomong apa. Yang jelas pagi ini sangat dingin dan aku mau tarik selimut lagi. Papri, siapa? Supir Papa membawa gayung yang sudah berisi air. Seketika itu pula mataku menjadi terang benderang. Mau wudhu atau digujur air? Oke, aku ke belakang sekarang. Dibilang aku ini wanita dewasa, tapi Papa masih saja memperlakukan aku seperti ini. Gak tahu apa kalau cuaca pagi itu dinginnya sampai ke tulang. Sal, Papa lapar. Kamu masak apa sana? Masak? Yang benar saja. Seumur hidup aku belum pernah memegang peralatan dapur. Di rumah juga langsung duduk. Makanan sudah disiapkan oleh Bu As, istrinya Papri. Apa, pesan saja ya? Atau beli di perempatan komplek ini ada yang menjual makanan kok. Sel, Papa datang ke sini karena siapa? Kalau kamu tidak mau masakin Papa, kita pulang sekarang. Aneh, sebenarnya orang tuaku itu mau ngetes atau apa sih? Maksa banget. Kalau di rumah juga nggak pernah menyuruh aku masak. Lagi pula, apa gunanya punya uang kalau makan harus masak segala? Capek. Iya, aku akan masak. Aku berjalan keluar bertanya pada tetangga di mana tempat yang menjual bahan sayuran. Ternyata cukup dekat. Aku ke sana tapi bingung mau membeli apa. Mau beli apa, Mbak? Tanya pemilik warung yang memang menyediakan berbagai sayuran. Sebentar, aku membuka ponsel dan mencari bahan untuk memasak terong balado. Karena itu makanan kesukaan Papa. Teksturnya yang lembut dengan bumbu meresap membuat lelaki yang merawatku sejak kecil itu lahap menyantapnya. Ini Bu. Aku menyodorkan ponsel ke wanita parubaya tersebut. Berapa, Mbak? Tanyanya lagi. Aduh, ribet amat. Sesuaikan dengan yang ada di tulisan saja, Bu. Si pemilik warung pun paham dan mulai memasukkan satu persatu bahan ke kantong plastik. Tambah ayam atau ikan? Nggak perlu, aku sedang tidak nafsu ikan atau ayam. Aku bergila karena aku tak bisa memasak barang yang disebutkan. Dia kan yang katanya orang kaya yang menabrak Mas Raka. Desas-desis suara ibu-ibu sampai ke telingaku. Iya benar, masa orang kaya cuma belanja terong? Gak meyakinkan banget. Orang kaya biasanya kan makan di restoran yang mahal dan enak-enak itu pastinya. Nah, aku jadi curiga, jangan-jangan dia bukan orang kaya. Atau dia istri muda Mas Raka. Menyebalkan sekali mulut ibu-ibu di sini. Umur semakin tua, bukannya banyak dia malah semakin julid. Andai saja aku bukan pendatang, pasti sudah aku timpali mulutnya dengan uang. Ini uangnya, Bu. Tanpa menanyakan harga, aku menyerahkan uang berwarna merah yang kuprediksi tak akan kurang. Kembaliannya ambil saja, Bu. Dengan mengibaskan rambut, aku melenggang dari warung tersebut. Heran, apa orang-orang kampung setiap hari kerjaannya selalu gosip?
Makanya mereka tidak maju-maju dan betah banget tinggal di komplek yang rumahnya seperti kandang burung jika diperhatikan dari jauh. Mau masak apa? Tanya papa ketika aku masuk dengan menenteng kantong plastik hitam. Terong balado. Memangnya bisa? Kita lihat nanti, ada YouTube. Mau masak kok, mukanya dilipat. Ini karena papa. Kalau saja kita makan di rumah makan, restoran atau pesan online, aku tak akan dihina oleh ibu-ibu komplek yang belanja di sini. Aku ke dapur dan meletakkan plastik itu dengan kasar. Salah sendiri gak mau diajak pulang. Kalau kamu memang mau tinggal di sini, kamu juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Papa mengikutiku sampai ke dapur. Papa ngapain ikut ke sini? Papa mau lihat putriku yang mau memasak. Aku pun tak peduli dilihat papaku yang cengar-cengir dan senyum-senyum sendiri. Yang penting, langkahku tepat dan sesuai tutorial yang ada di channel masak tersebut. Setelah selesai, baunya harum sama persis dengan buatan Bu Asih. Kebetulan rumah kontrakan ini sudah tersedia perlengkapan layaknya rumah pada umumnya. Tentu saja bukan aku yang mengisi, tapi pemilik rumahnya sendiri. Aku tinggal memberikan sejumlah uang dan semua akan beres. Tuang terong tersebut ke dalam mangkok dan menyajikan di meja yang sudah tersedia nasi. Mungkin Pak Pri yang memasak nasi, karena aku tak merasa melakukannya. Bagaimana Pak? Ini sudah sesuai resep, pasti enak kan? Papa mencicipi dan melepeh hanya dalam hitungan detik. Sel, kamu pakai garam 1 gelas. Hah? Kenapa? Aku ikut mencicipi dan melakukan hal yang sama. Asin banget. Papa sih maksa aku masak. Udah tahu aku gak bisa masak. Katanya kamu mau bersaing dengan istri orang. Ya ini caranya. Ya sudah, nanti beli saja. Sekarang, Papa mau bertemu lelaki yang membuatmu bertahan di sini. Papa berdiri sebelum aku mengiyakan. Ayo Pak Pri, antarkan aku. Aku tak pernah bisa mencegah Papa. Aku pun hanya mengekorinya sampai ke rumah Mas Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata mereka sedang sarapan di ruang kecil yang serbaguna itu. Mari masuk Pak. Maaf, tempatnya seperti ini adanya. Susi berbasa-basi dengan Papa tanpa aku perkenalkan. Dia juga pasti tahu kalau dia orang tuaku. Tidak apa-apa. Kakek ikut makan yuk. Tasya menarik tangan Papa. Anak kecil itu apa tak pernah diajari sopan santun. Boleh, kalau orang tuamu tidak keberatan. Papa mengelus kepada Tasya. Maaf Pak, sebenarnya kami tidak keberatan. Tapi kami cuma masak ini saja. Takutnya tak sesuai dengan lidah Bapak. Ini sambal tumpang kan? Aku sudah lama tidak makan seperti ini. Papa, ini gila. Kenapa dia malah akrab sekali dengan istri Mas Raka? Mengertilah, Pak. Dia sainganku. Papa ikut duduk bersila di lantai bersama Susi dan anaknya. Kamu pintar masak ya, beruntung sekali suamimu. Lagi Papa memuji masakan Susi. Bapak terlalu memuji, ini cuma masakan biasa. Papa terlihat sangat lahap sekali. Apa iya, makanan seperti itu enak? Aku jadi pengen makan cumi-cumi saus tiram. Melihat masakan Susi, aku benar-benar tak berselera. Sini Pri, coba kamu cicipi. Pak Pri pun masuk ke dalam yang sebelumnya hanya menunggu di luar. Enak Pak, sedap. Mbak, kalau Mbak mau, aku bisa memberikan modal usaha untuk membuka rumah makan. Hah? Apa baru kenal Susi dan tiba-tiba mau memberikan modal? Jangan Pak, kami nggak enak. Nggak apa-apa, anggap saja ini sebagai salah satu penebusan atas kelalaian Selena putriku. Tenang, ini tidak ada konspirasi. Kupastikan suamimu akan tetap bersamamu. Susi melirikku, aku pun pura-pura tersenyum seolah setuju dengan sikap Papa. Mas Raka makan dulu ya supaya cepat sembuh. Aku mengambil piring Pak Pri. Maaf Mbak, Mas Raka tadi sudah makan lebih dulu, cuma aku dan Tasya yang belum selesai. Kalem sih, tapi aku yakin dia melarangku menyuapi suaminya. Kuletakkan piring Pak Pri kembali. Ini ambil Pak. Kedatangan Papa bukannya membantuku mendapatkan Mas Raka, tapi malah mengacaukannya. Nak Raka, kapan mulai terapi lagi? Harus rutin supaya cepat sembuh. Papa menatap lelaki yang tak pernah pergi dari hatiku. Iya Pak, hari ini orangnya akan datang. Nanti orangnya akan melihat hasil ronsen. Biasanya cuma ditotok di titik-titik syaraf yang perlu saja. Itu yang kulihat ketika menemani tetangga. Bagus, lebih cepat lebih baik. Kakek nanti pulang, tanya Tasya. Aneh sekali bocah kecil itu. Kenapa bisa langsung akrab dengan Papa? Padahal mereka baru bertemu. Apa dia tidak pernah dikunjungi nenek kakeknya? Memangnya kenapa anak manis? Kamu mau ikut kakek? Papa memegang pipi Tasya. Ikut Papa? Enak saja. Itu berarti dia tidur denganku. Karena di kontrakanku hanya ada 2 kamar.
Papa apa-apaan sih? Ayo pulang saja. Aku menarik tangan papa. Kakek mau dibawa kemana tante? Tasya masih menahan tangan kiri papa. Sya, biarkan kakeknya pulang. Besok Eyang juga akan datang ke sini dan bisa main dengan Tasya. Susi memeluk putrinya dan berusaha melepaskan genggamannya. Mbak, biarkan dia ikut sebentar. Lagi pula dekat situ rumah Selena. Pa, aku memasang wajah masam. Aku gak mau direpotkan dengan anak kecil. Tasya kalau melihat barang baru suka diambil dan diberantakin, Pak. Biar saja dia menangis, nanti juga diam sendiri. Bapak pulang saja, aku gak mau Tasya merepotkan nantinya. Kok aku jadi merasa kasihan dengan anak kecil itu ya? Apa? Ayo pulang. Setelah papa aku tarik-tarik, dia juga perlahan melepaskan pegangan Tasya. Bah, papa jahat banget sama Selena. Tega-teganya memuji masakan orang, sementara punya anak sendiri sama sekali gak dimakan. Bapak cuma nyengir ketika aku protes. Ini pertama kali aku melihat papa begitu memuji masakan orang selain Bu Asih. Sel, papa bukan orang yang mudah berbohong dan tidak suka dengan orang yang suka membohongi. Kamu tahu itu kan? Kalau masakanmu mau dipuji, tingkatkan kualitas rasa. Ini hanya salah satu penyebab Raka sangat mencintai istrinya. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan istrinya kalau kamu masak saja tidak bisa? Aku berhenti memikirkan arti ucapannya. Sementara papa terus saja berjalan jauh di depanku. Sebenarnya orang tua itu mendukungku atau tidak sih? Baru tadi pagi dia mengajakku pulang dan melarangku mendekati Mas Raka. Tapi sekarang dia malah menyuruhku belajar masak untuk meningkatkan kualitas rasa. Sel, kamu mau sampai kapan berdiri di situ? Teriak papa. Aku baru sadar kalau kakiku masih terpijak di titik yang sama. Aku berlari menyusul papa dan Pak Pri yang sudah lebih dulu sampai di depan rumah. Lama tak melakukan olahraga, rasanya napas ini terengah-engah. Aku, papa, Pak Pri masuk ke dalam. Pak Pri menemani papa nonton TV. Sementara aku bersiap untuk pergi ke salon yang terdekat. Kubuka Google Map untuk mencari letak lokasi salon yang ada di daerah ini. Akhirnya aku ketemu juga. Meski di desa, kulitku harus tetap bersih-bersinar. Tidak seperti ibu-ibu yang sering kulihat akhir-akhir ini. Mau kemana, Sel? Papa memindai penampilanku yang sudah cantik dengan rambut ikal bagian bawah. Biasa, Pak. Nyalon dulu. Aku menaikkan alis berulang. Papa geleng kepala soalnya kegiatan rutinanku ini aneh. Sel, di tempat ini kamu orang baru. Bahaya kalau nyasar. Biar Pak Pri yang mengantar. Apanya yang nyasar? Ada Google Map, Pak. Papa tenang saja. Sudah ya, Pak. Rambutku sudah lepek. Mau berangkat dulu. Aku keluar dan masuk ke taksi online yang sudah kupesan sebelumnya. Ini jauh lebih nyaman dan bebas dibandingkan bersama Papri. Aku bisa bebas shopping dan jalan-jalan kemanapun aku mau. Taksi melaju dengan cepat, dari belakang sip sopirnya terlihat keren. Gak tahu kalau dari depan. Mbak orang baru di komplek itu. Pria tersebut memulai obrolan. Kok tahu? Tahu lah Mbak, aku juga tinggal di sana. Aku paham semua penduduk lama. Dan selama aku tinggal, gak ada wanita seperti bidadari seperti Mbak. Aku menjulurkan lidah. Besar buaya darat. Aku paham betul sikap lelaki. Ini hanya modus saja. Tapi kalau dilihat dari spion, keren juga. Malah lebih keren daripada Mas Raka. Di komplek menengah ke bawah, ternyata ada juga cowok setampan orang Korea. Aku mengetok kepalaku sendiri. Aku kembali mengingat pesan papa agar berhati-hati. Bisa jadi dia orang jahat. Pacar. Baru mau nikung. Rem dadakan. Sepertinya cowok itu kaget. Maaf, salah ngomong, maksudnya belum punya. Oh, kirain. Sayang Mbak, kalau cantik-cantik harus nikung. Dengan anugerah wajah yang dimiliki saat ini, lelaki mana yang akan menolak? Ujarnya. Andai dia tahu kalau lelaki yang ku mau telah beristri dan aku ditolak mentah-mentah sama dia. Jika aku mau, memang banyak lelaki yang ingin melamarku, tapi mereka tak sesuai seleraku. Rata-ratanya mau uangnya saja. Bodoh banget aku dulu. Karena lebih tergoda rayuan pria brengsek dan mengkhianati orang yang tulus mencintaiku. Andai bisa memutar waktu, aku tak akan membiarkan Mas Raka kecewa padaku. Kok melamun Mbak? Nanti kesambet loh. Siang-siang mana ada setan, menyebalkan. Ikut campur urusan orang. Empatku. Supir bawel yang belum ku tahu namanya tertawa, sementara aku memelototi pantulan wajahnya di kaca. Maksudnya kesambet aku Mbak. Lagi pula aku gak membahas setan. Jangan terlalu sebel sama aku Mbak. Nanti kita jodoh loh. Aku berharap mobil ini bisa segera sampai di salon agar aku tidak muntah sampai ke ubun-ubun. Sudah sampai Mbak. Oke, aku sudah tahu. Sudah dibayar ya. Awas minta lagi.
Aku membuka pintu dan keluar dari mobil tersebut, lalu berjalan menuju salon yang terlihat ramai pengunjung. Tunggu, seru pria tersebut. Apalagi sih? Aku menoleh padanya sembari berkecap pinggang. Apalagi? Sampai jumpa lagi, jangan lupa mimpin aku ya. Tangannya melambai dengan kepala yang keluar dari jendela. Aku tidak peduli dengan omong kosongnya. Dia pikir semudah itu untuk dekat denganku. Di salon ini ternyata menawarkan banyak diskon dan pelayanannya cukup memuaskan. Rambutku kembali wangi dan berkilau. Wajah glowing seperti berada di bawah lampu kota, sementara kukuku juga indah dengan ganti kutek. Ya, aku memang cantik. Pria itu tak salah memujiku, kataku dalam hati sembari menatap pantulan wajahku di kaca. Ya Tuhan, kenapa aku harus mengingat lelaki yang baru ketemu itu? Ingat, Selena hanya mencintai Raka seorang. Setelah selesai melakukan treatment dan membayar ke kasir, aku keluar dan mencoba membuka aplikasi untuk kembali memesan taksi online. Cantik, ayo masuk. Lagi-lagi cowok itu, sebenarnya maunya apa sih? Maaf ya, aku bukan cewek murahan. Aku memalingkan wajah sembari bersedekap. Siapa juga yang mengatakan situ cewek murahan? Aku cuma mau mengajak bareng mbak. Kebetulan tadi makan di seberang situ dan melihat mbak berada di luar salon. Jadi mau bareng apa enggak nih? Aku menatap ke langit. Kalau aku memesan taksi kali ini, aku pasti akan kelamaan di sini. Keburu kering. Misal minta Pak Pri menjemput, pasti papa bawel banget. Oke, aku terima tawaranmu. Awas, jangan macam-macam. Aku ini bukan wanita sembarangan. Keluargaku, keluarga yang sangat terhormat. Mbak, aku gak peduli situ anak siapa dan dari keluarga King Kong atau Kera. Kalau mau bareng, ayo. Kalau tidak, aku tinggal, bawel. Pria itu menyalakan mesin dan aku buru-buru masuk ke dalamnya. Entah kenapa pria tersebut terus saja tersenyum sembari mencuri pandang dariku. Jangan-jangan naksir. Gak level. Mudah-mudahan dia bukan orang jahat. Perkenalkan, namaku Pram. Selena, jawabku cepat. Kenapa aku begitu? Takut gak apa-apain. Tenang mbak, aku tahu batasan. Mudah-mudahan betah tinggal di komplek itu ya. Aku masih diam tak menjawab. Sel, untung kamu sudah pulang. Ayo ke rumah Raka. Katanya orang yang mau ngobati sudah datang. Kasihan kalau dia tidak punya uang. Ternyata papa sudah di depan rumah bersiap ke rumah Mas Raka. Ku ikut, kata Pram. Papa menoleh dan bertanya, siapa dia Sel? Aku pun ikut menoleh cowok gombal itu. Gak penting Pak, biarkan saja dia ikut atau tidak. Aku menggandeng tangan papa, sementara Pram berjalan berdampingan dengan Papri. Dari jarak yang cukup dekat dari kediaman Mas Raka, terlihat sebuah mobil terparkir di sana. Semakin mendekat, terdengar sebuah keributan. Berhenti sebentar Pak. Kami berempat berada di depan rumah tetangga Mas Raka. Ini semua gara-gara kamu Sus. Kamu itu memang pembawa sial. Semenjak Raka menikah denganmu, selalu saja ada masalah. Aku sangat penasaran dengan suara wanita yang menghadik Susi. Kasihan sekali ternyata hidupnya. Hentikan, ini bukan salah Susi. Justru aku yang belum bisa menjadi suami seutuhnya untuk dia. Kulihat di sekeliling tetangga Susi berada di teras masing-masing. Mungkin mereka juga penasaran dengan yang terjadi di dalam sana. Kita ke sana sekarang. Ram melangkah maju. Aku segera menarik tangannya. Mau kemana sih? Kamu gak dengar? Ketahuan gak mau jauh dariku ya. Ram mengerlingkan mata. Dasar gak punya malu. Padahal ada papaku di sini. Jangan kepedean. Itu masalah keluarga. Jangan ikut campur. Tapi Pram tak menghiraukan omonganku. Dia menggibaskan tangannya dan berjalan cepat ke rumah Mas Raka. Apa karena dia warga asli di sini? Jadi seenak jidatnya sendiri mengambil keputusan. Ayo, kita harus tahu masalahnya. Jangan sampai Susi dijadikan kambing hitam atas kesalahanmu. Papa menarik tanganku mengikuti Pram. Kalau sudah begini siapa yang mau tanggung jawab? Keluargamu, iya. Orang tuamu saja tak pernah menjengukmu. Untung Raka selamat dan cuma lumpuh. Kalau dia sampai tiada, kamu pasti sudah kujebloskan ke jeruji besi. Aku yang mendengar dari luar saja, kupingku tak kuat untuk menahan gaungannya. Apalagi Susi. Kok aku jadi pelin-pelan begini sih? Aku seharusnya bahagia jika wanita sainganku itu menderita. Hentikan! Suara Pram berhasil meredam suara yang sejak tadi tak ada hentinya. Ku bahkan sampai menutup mulut karena gak kuat melihat pemandangan di depan sana. Mas Raka tersungkur di lantai sembari memegang kaki wanita yang kutaksir seumuran papa. Sedangkan wanita di sebelahnya terus menghujam Susi. Di bahunya Susi, tangan Tasya merangkul dengan tangisan. Tante tolongin mamaku, Bude, nakalin mamaku.
Tasya menarik-narik bajuku. Aku tak bisa berkata apa-apa selain mengangkat dan menggendong tubuh kecil itu. Apa ini? Baru pertama kali aku merasakan perasaan yang tak menentu dan membuyarkan segala yang sudah kurencanakan di otakku. Kata papa orang yang akan mengobati Mas Raka datang. Tapi kenapa justru orang-orang ini yang berada di sini? Kalian siapa? Tanya wanita parubaya. Jangan ikut campur masalah keluarga. Biarkan kami melakukan apa yang pantas kulakukan untuk menantu pembawa sial ini. Gara-gara dia, putraku jadi tidak bisa berjalan. Kalau saja dia tidak keluar kota, tak akan seperti ini jadinya. Itu semua karena apa? Jelas untuk mencarikan uang wanita itu. Menantu? Oh, jadi dia orang tua Mas Raka. Beda banget sama anaknya. Apa mungkin ini menjadi hoki untukku karena aku tahu lebih awal seperti apa sikap orang tua Mas Raka. Aku RW di sini. Aku berkewajiban menjaga ketenangan, ketentraman, dan kerukunan di sini. Mas Raka dan Mbak Susi adalah wargaku. Aku berhak ikut campur jika terjadi sesuatu pada mereka. Dan meski ibu adalah orang tua Raka, aku akan tetap memperingatkan pada Anda. Hentikan semua ini atau kukerahkan warga untuk mengusir kalian. Orang di sekitar sudah pening mendengar tangisan, jeritan, dan juga hardikan dari rumah ini. Jadi Anda pilih mana? Pergi dengan cara kasar atau tinggal dengan sikap yang santun? Mataku mendadak seperti kelilipan. Ternyata Pram orangnya maco juga. Tegas, berwibawa, sangat berkarisma. Andai dia suamiku, kenapa otakku mendadak error? Raka, lebih baik kamu ikut ibu sekarang. Sudah cukup ya, kamu mengorbankan diri untuk wanita seperti dia. Tatapan menghujam dari wanita dengan rambut setengah putih tersebut sangatlah menakutkan. Tak ubahnya seseorang yang dikuasai makhluk astral. Tidak ada keteduhan di wajahnya layaknya seorang ibu yang harus begitu sayang pada anaknya. Maaf kalau aku ikut campur, karena ini masalah keluarga Anda. Tapi aku tidak setuju jika ibu terus-terusan menyalahkan Susi sebagai penyebab musibah yang menimpa Raka. Bapak siapa? Ikut campur urusan kami. Bapak tidak tahu menahu yang terjadi. Seharusnya bapaklah yang keluar dari sini. Wanita dengan rambut berwarna keemasan tersebut sadis menyeringai dengan pandangan yang cukup intens. Sungguh, aku tak suka dengan pemandangan ini. Papa yang kuhormati dibentak seorang wanita tak bertatak ramah seperti dia. Aku. Bapak menunjuk wajahnya sendiri. Sementara wanita tersebut hanya mengangguk sedikit saja. Segan atau sungkan itu beda tipis. Jadi seperti itulah. Iya, siapa lagi? Wanita dengan kulit langsa tersebut menaikkan alis. Aku adalah orang tua dari anak yang sudah menyebabkan Raka kecelakaan. Jadi kalau mau disalahkan, salahkan putriku bukan Susi. Aku suka rangkaian kata papa di awal, tapi di bagian akhir membuat dadaku sesak. Bisa-bisanya membela Susi di hadapanku dan di saat genting seperti ini. Mau bapak, anak bapak, saudara, sepupu, aku tak peduli. Tetap saja ini semua karena Susi. Susi seorang. Akibat dari pernikahan yang tak direstui orang tuanya, putraku lah yang terkena imbasnya. Astagfirullah bu, istighfar bu. Semua manusia punya takdirnya sendiri. Baik buruknya yang terjadi pada anak ibu, semua sudah digariskan yang kuasa. Papa menggelengkan kepala lantas menarik napas cukup dalam. Itu kalau tidak menikah dengan wanita ini. Kalau saja dia tidak menikah dengan Susi, hidupnya pasti enak seperti kakak-kakaknya. Umpat wanita yang dulu hampir menjadi mertuaku. Andai saja aku dulu tidak melakukan kesalahan, aku pasti sudah dibawa ke rumah Mas Raka. Dikenalkan pada orang tua dan saudaranya. Yang pasti wanita garang di depanku ini akan tutup mulut ketika aku yang menjadi menantunya. Aku yakin dari cara bicaranya dia tergolong orang yang gila harta. Nenek jangan marah terus. Kasihan mamaku nangis, gak berhenti dari tadi. Tasya dalam gendonganku menyembunyikan wajahnya di antara lengan dan ketiakku. Aku bisa merasakan kesedihan bocah kecil ini dari getaran dadanya. Beruntung anak ini bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Meski hidupnya tak semewah yang papa berikan padaku. Setidaknya dia bisa melihat dan memeluk wanita yang sudah melahirkannya. Batinku menangis dan merasa sangat bersalah atas niatku yang ingin merebut Mas Raka dari Susi istrinya. Rasanya jahat sekali jika aku menambah kesedihan keluarga ini. Benar kata papa, aku harus pulang dan tidak perlu ada di sini. Bu, sebagai anak aku masih sangat menghormati ibu. Bahkan ibu menjelekkanku pun aku tak marah. Ibu membandingkan dengan saudaraku yang lain. Aku tak iri. Tapi tolong bu, biarkan kami hidup tenang. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku yang tak bisa berjalan ini. Ujar Mas Raka dan mendapat balasan muka masam dari ibunya. Sungguh keterlaluan. Ram membantu Mas Raka berdiri dan duduk kembali di kursi roda, lalu menatap wanita angkuh tersebut. Aku memang tidak mengenal ibu, tapi setidaknya aku paham kalau ibu bukanlah wanita yang pantas disebut seorang ibu.
Tidak ada seorang ibu yang tega memperlakukan anaknya serendah ini. Itu setahuku. Karena ibuku sendiri tidak pernah mengajarkan itu padaku. Heh, mentang-mentang RW. Kamu jangan seenaknya bicara dan menilai ibuku. Wanita dengan dress yang mirip punyaku itu menunjuk Pram dengan tatapan yang dalam. Sampaikan pada ibumu, Mbak. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dulu. Pungkasku. Assalamualaikum. Seorang laki-laki yang kutaksir umurnya lebih muda dari papa sudah berada di ambang pintu. Kami semua menoleh padanya dengan jawaban salam tapi pelan. Maaf, benar ini rumah Pak Raka. Tanya pria itu terlihat bengong memandangi situasi yang ada saat ini. Oh, yang mau melakukan terapi kelumpuhan ya? Mari masuk Pak. Suara papa memecah keheningan. Susi cepat-cepat menghapus air matanya, sedangkan papa berjalan ke depan menyelami tamu dan membawanya ke dalam. Pria tersebut juga menyelami kami satu persatu sampai akhirnya berhenti di kursi roda Mas Raka. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh, Mas. Kasihan putrimu, maafkan aku karena sudah membuatmu menghilangkan senyum di keluarga kecil ini. Tanpa terasa air mengalir dari sudut mata, membayangkan betapa jahatnya niat awalku datang ke rumah ini. Ini baru hari kedua aku tinggal di kampung yang sebenarnya tak nyaman untuk kusinggahi. Tapi begitu banyak hal yang mengubah cara pikirku. Mulai dari papa menyuruhku masak, sampai bertemu Pram dan dihadapkan dengan manusia sejahat itu pada menantu. Mudah-mudahan aku tidak mendapatkan mertua dan ipar yang seperti lampir. Menggendong Tasya rasanya capek juga. Bobot tubuhnya membuat tanganku kaku dan ngilu. Ayo duduk, apa kalian semua mau berdiri saja? Papa bertindak seolah dia adalah tuan rumah. Dasar papa, apa hak papa di sini? Saudara bukan, anak bukan, teman juga bukan. Di tikar yang sudah banyak hiasan bolongnya, Susi, aku, papa, dan Pram bersila di sana. Tapi ibu dan kakak ipar Mas Raka masih betah berdiri. Loh, ibu sama mbaknya nggak duduk? Apa ambeien? Pram bertanya sembari cekikikan. Kedua wanita yang berdiri tak menjawab dan cuma memalingkan wajah. Belum kenalan tadi Bu, namanya siapa ya? Pram menaikkan alisnya, dasar orang SKSD, sok kenal sok dekat. Mertua Susi melipat tangan sejajar dada. Au! Mas Raka mengerang kesakitan ketika salah satu bagian tubuhnya disentuh dengan sedikit tekanan oleh lelaki yang mengobatinya. Susi tanpa bicara berjalan ke belakang dan sesaat kemudian kembali dengan teko dan beberapa gelas. Mama, Tasya mau minum. Tasya bangkit dari pangkuanku, berlari pada ibunya. Bibirku tersenyum tipis melihat anak itu begitu bahagia walau hanya minum air putih. Semakin kesini, aku semakin paham kenapa Mas Raka begitu mencintai Susi dan putrinya. Ternyata wanita sayanganku itu orang yang sangat sabar dalam menemani suaminya. Sepertinya Tasya nyaman denganmu. Jangan-jangan kamu mau nyalon jadi ibu tirinya ya? Alis Pram naik turun. Kamu jangan suka kepo. Benar atau tidak? Aneh saja sih. Dimana-mana kalau orang kecelakaan, mereka cuma ngasih uang pengobatan saja. Lah kamu, sampai bela-belain tinggal di sini. Apa coba maksudnya? Oh aku tahu, pasti kamu mau mencari jodoh orang kampung kan? Karena di kota banyak buaya. Kesal sekali mendengar Pram terus menggodaku dengan tawa yang menyebalkan itu. Kamu kira buaya cuma ada di tempatku? Bahkan baru tinggal 2 hari di sini, aku sudah bertemu buaya. Iyakah? Pram melongo. Di mana ketemunya? Mau tahu? Wajahku begitu dekat dengan dirinya. Kamu orangnya. Mataku melotot, disambut tawa yang terkesan mengejekku. Kalian kenapa berisik banget? Shh, diam. Papa meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Nona Selena, Pram bicara cukup dekat di telingaku dengan suara lirih. Di sini aku sangat dihormati sebagai RW. Tak ada yang pernah mencemoohku. Kecuali kamu. Hati-hati saja karena kamu sudah berani denganku. Apa? Kamu mau apa? Aku gak takut. Awas jatuh cinta padaku dan siap-siap menjadi Bu RW. Supaya kalau ada rapat, aku ada gandengan. Gigiku saling beradu dan menyebabkan bunyi gemeretak. Tanganku meremas baju untuk menahan dadaku yang rasanya ingin marah padanya. Kenapa harus dipertemukan dengan makhluk seperti dia, Tuhan? Pram bak pasir dalam karung untuk menahan luapan air dari laut. Dia menjadi penghalang bagi diriku dalam mendekati Mas Raka. Mana mungkin Pram akan membiarkanku menggoda tetangganya yang sudah berkeluarga. Lagi pula, siapa yang mau menjadi Bu RW di kampung ini? Mendingan aku meneruskan usaha papa daripada harus dipusingkan dengan konflik warga. Pak, kira-kira berapa lama anakku bisa sembuh? Tanya wanita dengan rambut digelung dan berdiri di sampingku. Sepertinya ini cukup lama Pak, Bu.
Bisa lebih dari 1 bulan, tapi dengan kuasa Allah mudah-mudahan segera sembuh. Ujar lelaki yang masih fokus pada tubuh Mas Raka. Walah, Raka, uripmu kok sora nemen. Ibu benar-benar gak rela melihatmu duduk di kursi itu. Ibu tenang ya. Wanita di sebelahnya mengelus pundak wanita seumuran papa tersebut. Assalamualaikum. Bu RT yang mencarikanku kontrakan datang. Banyak tamu di sini ternyata. Bu RT masuk dan menyalami semuanya. Aku tadi baru pulang kondangan, diberitahu warga katanya di rumah ini ada keributan. Ya Allah, dadaku gemetar membayangkan keadaan Raka dan Susi yang memprihatinkan ini. Untuk ada kamu, Pram. Kasihan Mas Raka ini. Untungnya juga Mbak Selena yang menabrak mau bertanggung jawab. Bu RT berbicara seperti kereta, prepet, tanpa ada jeda. Ini orang tuanya Mas Raka ya? Walah Bu, yang sabar ngeh. Yang namanya musibah memang tidak pernah disangka-sangka. Yang penting kita berdoa supaya segera diberi kesembuhan. Ya Allah, aku tidak bisa membayangkan hal lain yang lebih buruk daripada kelumpuhannya. Sini Bu, duduk manis. Pram menuntut wanita yang baru datang untuk bersila bersama kami. Assalamualaikum. Rombongan tamu datang dari tetangga sekitar karena Pram dan Bu RT mengenali mereka. Ternyata komplek ini orangnya cukup bersahabat. Ada tetangga yang sakit menjenguk bareng-bareng, berbeda dengan tempat tinggalku. Bahkan aku gak tahu nama-nama tetangga sekitar rumahku. Pak, Sel, kita keluar dulu. Gak muat, kasihan yang lain. Kita gantian. Pram mengajak aku dan papa keluar di saat yang lain berdesakan masuk ke ruangan dengan ukuran kecil seluas kamar tidurku. Ayo Bu, kita keluar juga. Panas banget. Mau-maunya sih, Raka tinggal di rumah sempit seperti ini. Gerutu wanita yang tak tahu namanya itu. Gak tahu Dila, susah memberitahu Raka. Udah diberikan rumah dekat kita, gak mau. Malah tinggal di sini, pasti karena bujukan dari istrinya itu. Aku, Pram, dan papa hanya menyimak kedua wanita beda usia itu bercerita. Bu, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar rumah dan harta yang dimiliki. Tapi hati sing jembar lan sabar iku sing marai urap ayem lan tentrem. Dia bicara apa, Pak? Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar rumah dan harta yang dimiliki. Tapi hati yang lapang dan sabar itu yang membuat hidup tenang dan tentram. Oh, ternyata bijak juga sih kepo. Pantas dia ditunjukin jadi RW. Aku jadi penasaran juga padanya. Tapi kenapa gak pakai bahasa Indonesia saja sih? Aku kan gak pernah belajar bahasa Jawa. Di Jakarta aku tidak pernah berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Meski papa asalnya juga dari Jawa. Gak usah ikut campur. Apa kamu budek? Gudeg. Masa Pram dikata gudeg? Yang ku tahu gudeg itu makanan. Aku yang lulusan S2 mendadak bodoh di sini. Lama banget tamunya. Paling cuma ngaplopi 20.000. Mertua Susi mengusap wajahnya yang berminyak dengan tisu. Iya Bu, mendingan kita pulang saja. Besok kita kesini lagi. Aku juga sudah WA disuruh Mas Bian ke restoran Bu. Wanita yang dipanggil Bude oleh Tasya seperti cacing kepanasan. Kaki dan tangannya gak bisa diam. Memang panas cocok kali ini, tapi aku biasa saja. Anggap sebagai rutinitas yang menyenangkan seperti ketika berjemur di pantai. Ketika kedua wanita tersebut hendak naik ke mobil warna putih yang terparkir di tepi jalan dekat rumah Susi, ibu-ibu yang membesuk Mas Raka sudah berpamitan. Pemandangan itu membuat mertua dan ipar Susi menoleh dan kembali ke rumah dengan luas tanah hanya 70 meter persegi. Kecil dan cukup sempit, ukuran yang setara dengan satu kamarku. Sel, lebih baik kita pulang. Ini bukan urusan kita. Papa menggenggam tanganku. Aku menatapnya lalu menggelengkan kepala. Mereka memang bukan saudara kita, Pak. Tapi keluarga kecil itu sekarang juga menjadi tanggung jawabku. Karena aku yang menyebabkan tulang punggung di rumah ini tak berdaya. Papa menepuk pundakku. Papa bangga. Ini pertama kalinya kamu mempunyai kepedulian dengan keadaan sekitar. Mbak, Pak, Mas, aku juga ikut pamit ya. Masih ada urusan lain. Pokoknya kalau ada Mas Pram, aku percaya masalah langsung selesai. Bu RT tersenyum simpul pada RW muda dan masih single tersebut. Bersamaan dengan perginya Bu RT, pria yang mengobati Mas Raka juga selesai dan ikut berpamitan. Coba kalau pusatnya terlihat, dipuji seperti itu, pasti mengembang tuh. Aku memicingkan mata pada pria berkaos hitam tersebut. Ternyata di kampung ada juga cowok ganteng. Kupikir orang kampung semua buluk dengan kulit hitam bersisik. Iya Bu, tenang saja. Aku akan menunggui Mas Raka selama masih di terapi. Sekalian kalau Tuhan mengizinkan, nyicil cari jodoh. Pram memicingkan mata sembari menaik turunkan alis. Menyebalkan. Lebih baik aku masuk daripada kelamaan di luar bisa jadi kanebo kering.
Gak mau, Nek. Tasya mau sama mama di sini. Suara Tasya seperti menarikku ke dalam. Anak kecil dengan rambut kepang dua tersebut berpegangan erat pada gendongan ibunya. Sementara neneknya mencoba melepaskan paksa. Tolong Bu, jangan begini, kasihan Tasya. Tolong Bu, jangan paksa aku untuk melawan ibu. Ujar Susi dengan air mata yang berderai. Sebenarnya ini keluarga apa? Kok tidak ada akur-akurnya? Apa mungkin ini akibat sebuah hubungan yang diikat tanpa restu? Kalau kamu kasihan, biarkan aku membawa Tasya dan Raka pergi. Kalau mereka terus bersamamu, yang ada kan sial terus-terusan. Hentikan. Pram yang wajahnya tengil mendadak merah padam. Ibu dan Mbak memaksa mereka. Aku akan mengerahkan warga untuk mengusir kalian. Meski kalian keluarga dekat, kalian telah mengganggu ketentraman lingkungan sini. Raka, sekali lagi ibu tanya padamu, kamu mau ikut pulang atau tetap bersama Susi? Kalau kamu kekeh di sini, anggap saja ibumu sudah mati. Karena kamu tak mau mendengarkan ibu lagi. Wanita dengan rambut digulung itu naik pitam. Suaranya menggelegar di depan wajah Mas Raka. Mas Raka menunduk kemudian menaikkan wajahnya, menatap nanar wanita yang melahirkannya. Bu, selamanya aku menghormati dirimu. Selamanya aku tak pernah membenci ibu. Tapi maaf Bu, aku sudah dewasa dan mempunyai takdir sendiri. Aku di sini ada anak istri yang menjadi tanggung jawabku. Di hadapan Tuhan, aku mengucapkan janji suci untuk membahagiakan mereka. Sama ini, Susi juga sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri. Aku beruntung mendapatkan wanita yang sangat sabar dan pandai bersyukur seperti dia. Jadi Bu, tidak ada alasan bagiku untuk meninggalkan istriku di sini sendirian. Apalagi harus menceraikannya. Itu tidak mungkin kulakukan. Istriku adalah separuh jiwaku. Istriku separuh hidupku. Tuh bagaimana bisa aku hidup hanya dengan separuh jiwa, Bu? Ibu dan Mbak Evi pulang saja, karena disinilah rumah dan surga bagi keluarga kecilku. Mas Raka mengusap setetes air mata yang jatuh dari sudut matanya. Oh, jadi kamu merasa sudah tidak butuh ibu? Jangan pernah datang padaku walau sesulit apapun kehidupanmu. Diberi hati malah memberi belati. Ingat Raka, surgamu ada di telapak kakiku. Jangan lupakan itu. Oke, ayo kita pulang, Vi. Kedua wanita itu keluar meninggalkan luka bagi Mas Raka dan keluarga. Suami istri dan anak itu saling berpelukan penuh haru. Ini seperti mimpi bagiku. Bagaimana bisa mereka hidup dalam ikatan yang penuh dengan ujian? Sepertinya sudah cukup penderitaan yang mereka alami. Aku menyenderkan kepala di bahu papa. Papa pun mengelus lenganku. Aku juga butuh senderan. Minggir, mengganggu suasana. Pram hampir menjatuhkan kepalanya di pundakku, sementara papa hanya tersenyum tanpa memberi peringatan atau himbauan pada RW yang tak tahu malu itu. Malam ini udara kembali dingin. Setelah siang itu tadi badan serasa masuk oven yang ukurannya seperti kamar tidur di kontrakan ini. Gelisah bolak-balik badan di kasur busa yang panas ini. Menatap jam dinding ternyata belum terlalu malam. Baru jam 10. Aku memutuskan keluar untuk mencari angin. Tapi sepertinya sepi banget. Hanya ada 1-2 sepeda motor yang lewat. Aku duduk di kursi teras menatap dedaunan yang bergoyang. Andai rumput bisa ngomong, aku ingin curhat padanya tentang perasaanku yang tak tahu mau dibawa kemana. Tujuanku berada di sini adalah untuk Mas Raka. Mengambil kembali cintaku yang dulu kubuang. Menghidupkan kembali memori kami yang sempat terkubur. Tapi mungkin aku tak ditakdirkan menjadi orang jahat. Karena niat yang sudah kupatri jauh-jauh hari mendadak melemah. Luntur seketika di saat melihat kepolosan Tasya. Melemah saat melihat penderitaan yang dialami Susi. Selena putri papa, ada apa? Kenapa belum tidur? Tanya papa yang berdiri di ambang pintu. Oh, gak bisa tidur, Pak. Kenapa? Papa duduk di sampingku. Apa kamu sudah menyerah? Ingat, Sel, merebut itu sama dengan mencuri yang bukan hak kita. Orang yang mencuri, dia tak akan mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya. Dadaku terasa berat. Perlahan mata ini memanas. Ucapan papa ngena banget di hatiku. Kita pulang besok. Tak ada yang perlu kamu perjuangkan lagi di sini. Papa menatap lurus ke depan. Tidak, Pak. Aku menyeka pipi yang sempat basah. Aku tak akan pulang sebelum Mas Raka benar-benar sembuh dari sakitnya. Aku sangat merasa bersalah, Pak. Kenapa ketika Mas Raka koma, aku tak memberi kabar pada istrinya. Padahal dia sangat khawatir dan dalam hidup yang kekurangan. Jahat banget kan aku, Pak. Aku terlalu egois dan memikirkan perasaanku sendiri. Aku berdiri tegap berharap masa depan akan menunjukkanku jodoh yang benar-benar bisa menerimaku. Menikahlah denganku, Bu RW. I love you. Teplok. Ada apa, Sel? Tanya papa. Nyamuk, Pak. Terpaksa aku bohong. Kenapa juga dalam keadaan serius harus ada balon mengembang di atas kepala dengan bayangan RW menyebalkan itu. Aku mencabik dan berharap tak bertemu lagi dengannya.
benar-benar mengganggu suasana. Baiklah, kalau memang itu maumu, Papa dukung sama tujuanmu memang baik. Papa memberi seulas senyum lalu masuk ke dalam. Papa. Aku panik ketika tiba-tiba keran kamar mandi tiba-tiba patah. Di rumahku sendiri, aku tak pernah mengalami hal sekonyol ini. Pah, matikan air di materannya. Aku terus berteriak dan menutup lubang dengan tangan. Akhirnya air mati juga, tapi aku harus mandi. Hebat sekali sih tinggal di sini. Kalau di rumahku sendiri, kami sudah punya langganan para ahli yang mengatasi masalah rumah kami. Tapi di sini, Papri kemana, Pak? Dia bisa membetulkan keran kan? Aku yang masih memakai handuk menemui Papa. Papri sedang pergi isi ulang freon. AC mobilnya sudah hampir habis. Ya, terus rambutku bagaimana, Pak? Masih banyak sampo ini. Bilas saja dengan air galon isi ulang yang biasa buat minum. Papa cuek dan fokus dengan ponselnya. Tolong diangkatkan, Pak. Aku kan gak kuat. Untuk Papa di sini, coba kalau tidak. Makanya kamu cepat-cepat nikah supaya ada yang mengambil alih tanggung jawab Papa. Papa berdiri dan mengangkat galon di meja, lalu membawanya ke kamar mandi dan menuang ke ember. Terpaksa aku guyur sedikit demi sedikit agar rambutku bersih meski dengan air terbatas. Setelah selesai, aku mengikat kembali rambut dengan penutup kepala. Perasaan baru kemarin aku ke salon, tapi cuaca panas membuat rambutku mudah berminyak. Setelah mengeringkan rambut, aku keluar menemui Papa di depan TV. Pah, terus bagaimana urusannya dengan keran itu? Papa cuek, mungkin dia mau mengetes aku agar bisa mandiri. Papa nggak tahu, Sel. Panggil tukang saja beres. Di sini alat-alatnya juga nggak ada. Lebih baik hubungi Bu RT karena hanya nomor dia yang kupunya. Minta tolong tetangga sungkan karena belum terlalu kenal. Untung saja panggilan pertama langsung tersambung. Ada apa, Mbak Selena? Bu, keran kamar mandinya patah, Bu. Apa bisa minta tolong carikan orang yang bisa membenahinya? Sebenarnya Pak RT bisa, Sel, tapi dia sedang pergi. Coba kamu minta tolong sama Mas Pram. Kalian sudah kenal kan? Mungkin dia bisa membantu. Dia itu multitalenta, apa saja bisa dikerjakan. Ya sudah, Bu, enggak jadi saja. Terima kasih, Bu. Suwun. Loh, Sel? Tut. Pram lagi. Bosan. Perasaan di sini banyak laki-laki, tapi kenapa cowok itu lagi yang disebut-sebut? Assalamualaikum. Cowok rasa itu lagi. Waalaikumsalam, Nak Pram. Ada perlu apa? Bapak menyambut dengan ramah sekali. Katanya kerannya patah ya, Pak. Tadi aku diberitahu Bu RT. Maaf sebelumnya, Pak. Penghuni rumah ini sebelumnya memang tidak terlalu memperhatikan kondisi rumah. Mereka cuma beli dan hanya ditinggali sebulan sekali hanya untuk singgah. Iya, Mas. Langsung saja ayo. Papa mempersilahkan. Aku berdiri di sebelah Papa sembari melipat tangan. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Sopir taksi online, RW atau tukang ledeng? Bukannya menjawab, Pram justru mengulum senyum berjalan melewatiku sembari mengedikan mata. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sama seperti kemarin, wajah Susi terlihat layu. Mungkin dia tidak memakai skincare karena tak ada uang. Atau memang sengaja tak membeli. Mbak Selena pasti bahagia setelah melihat kejadian kemarin. Susi menarik napas kemudian membuangnya. Hidup dengan orang yang dicintai saja ternyata tak menjamin kita bahagia. Jika Mbak Selena datang ke sini dan masih berniat mengambil separuh nyawaku, bunuh saja sekalian aku, Mbak. Karena aku saat ini merasa seperti mayat hidup. Aku ikhlas. Aku tak mau terlalu larut dalam keterpurukan karena pasangan. Sudah cukup orang tuaku sendiri mengusirku. Sudah cukup setiap saat dicemooh mertua dan ipar. Suara parau dibarengi dengan air mata yang mengalir membuat aku ikut hanyut dalam perasaannya. Seburuk itu Susi menilaiku, padahal aku datang ke sini hanya sekedar membawakan martabak telur. Sus, ku akui niatku datang ke sini awalnya memang untuk mengambil masyarakat darimu. Tapi aku sadar, aku akan menyakiti hati orang-orang yang begitu disayangi masyarakat. Apa kamu pikir setelah masyarakat berhasil kumiliki, dia akan bahagia? Kamu salah, Sus. Apa kamu tahu orang yang diinginkan suamimu ketika sadar dari koma? Kamu, Sus. Dia hanya mengingat istri dan anaknya. Meski ketika membuka mata akulah yang ada di sampingnya. Aku memalingkan wajah agar tak terlihat endapan air di mataku. Terima ini, Sus. Jangan berpikir ini untuk membeli suamimu. Kamu ingat kata Papa, dia akan memberimu modal usaha. Gunakan ini agar ekonomi kalian tetap berjalan. Aku meletakkan amplop yang sudah aku siapkan di tas. Aku mencintai Mas Raka, tapi aku sadar tak bisa memilikinya. Tapi tolong, Sus, jangan larang aku untuk membuang rasa cintaku padanya. Aku berjanji tak akan pernah mengambilnya darimu. Aku tidak mau wajah polos Tasya dihiasi mata yang bengkak karena sering menangisi papanya.
Susja. Mas Raka mendorong kursi ke arah kami. Cukup Mas, kamu jangan egois. Istrimu butuh makan, butuh nyambung hidup di saat kamu tak berdaya seperti ini. Aku dan Papa tulus memberikan modal usaha ini. Susi masih berpikir sembari memandangi barang di tangannya. Kata Papa, masakanmu enak. Gunakan keahlianmu itu untuk memulai usaha. Mbak Sel, tapi aku tak tahu mau mulai dari mana. Aku belum pernah berjualan. Ya ampun, ternyata masalahnya itu. Pantas saja Susi bengong ketika menerima amplop itu. Agar lebih mudah, kamu jualan di depan rumah saja. Aku yang akan mengantarmu membeli bahan-bahannya. Tante cantik, seru Tasya. Dia muncul dari pintu depan. Agaknya dia baru pulang dari bermain. Wajahnya penuh keringat menimbulkan bau yang tak sedap. Dress kecil yang dipakai warnanya pun memudar. Malang nasi muna, aku selalu ingat anak teman-temanku yang memakai baju untuk anaknya dengan harga mahal. Itu pun cuma dipakai sebentar. Tasya sini, tante bawa martabak buat kamu. Pasti kamu suka. Aku membuka kardus persegi panjang itu. Wow, aku mau. Tasya lompat-lompat kegirangan. Kuletakkan di meja dan bocah itu pun makan dengan lahapnya. Tapi Susi dan Mas Raka hanya diam. Loh, kalian gak makan? Tenang, gak ada racunnya, aman. Gak ada guna-guna juga. Aku tersenyum simpul menatap mereka bergantian. Sementara Tasya sudah habis 2 potong, makanan yang menurutku biasa saja, menjadi istimewa di keluarga ini. Mama, kata tante-tante yang ada di sana, katanya Tasya mau punya mama baru. Apa itu benar, Mah? Tasya berhenti mengunyah, wajah polosnya terlihat sedih. Apa anak sekecil itu hatinya juga bisa terluka? Siapa yang ngomong, Nak? Mamanya Dennis, Ma. Katanya Tasya mau punya mama baru. Susi menatapku intens. Pasti dia berpikir aku yang meracuni otak warga sini. Tidak benar sayang. Susi mengusap kepala Tasya sembari memicingkan mata pada suaminya. Mamamu benar Tasya. Papa dan mamamu samanya hanya satu. Kamu percayakan sama tante? Kudekatkan wajahmu sehingga bisa melihat dengan jelas mimik matanya yang berwarna hitam pekat. Iya tante baik. Senyuman mulai terurai dari bibirnya. Ayo masuk. Aku dan Papri sudah ada di depan kediaman Susi. Susi dan Tasya menyalami Mas Raka yang duduk di kursi roda di ambang pintu. Mas, kami pergi sebentar. Mas hati-hati di rumah. Mas Raka mengangguk lalu Susi menundukkan kepala dan badannya. Keningnya dikecup mesra oleh suami. Ya Allah, bolehkah aku nganan? Ngiri. Jantungku rasanya mau copot. Lo lagi. Kenapa sih gak bosan-bosan menggangguku? Mau kemana nih? Halo Tasya. Kepala Pram sedikit menerobos jendela ketika menyapa Tasya yang sudah diduduk bersejajar denganku. Hampir saja pipi ini menempel dengan pipi Pram. Ih, kamu apa-apaan sih? Heran, orang gila seperti ini dipilih jadi RW. Mas Pram, kami mau ke pasar. Susi mewakili jawaban putrinya. Ayo Sus, buruan masuk. Iya Mbak Sel, aku pergi ya Mas. Aduh, buruan Sus. Sengaja apa mau buat aku cemburu? Karena hatiku ini hati manusia, bukan kucing. Punya rasa yang setiap saat bisa berubah. Sus, kamu depan. Pram menahan pintu yang dibuka Susi. Susi pun berputar dan duduk di samping Papri. Geser. Pram ikut masuk ke mobil dan menjajal posisi duduk nyamanku. Kamu apa-apaan sih? Keluar. Ingat, aku RW di sini. Gak peduli, aku bukan warga asli di sini. Aku gak mau kamu atur-atur. Buruan pergi. Aku kesal sekali. Pria yang kecakapan itu seperti hantu yang tiba-tiba datang meski tak diundang. Go Pak. Anehnya Papri pun mengikuti instruksinya. Om Pram mau beli sayuran juga? Tanya Tasya yang duduk di sebelahku, posisiku saat di tengah. Tasya, kamu kan kecil, kamu duduk di tengah ya? Tasya mengganggu, ku angkat tubuhnya berpindah posisi denganku. Iya Tasya, Om boleh barengan kan? Pram mengusap pipi Tasya, tapi pandangannya tak lepas dariku. Boleh dong Om, kalau ramai-ramai seru. Tasya, biasanya yang belanja sayuran itu cewek. Sepertinya Om Pram tinggal saja deh, biar turun di sini. Aku bicara menahan gemeretak rahangku. Jangan tante, kasihan omnya. Aku dan Pram terus berdebat, tapi Susi dan Pak Pri juga saling ngobrol. Entah apa yang mereka obrolkan. Tunggu, aku akan telepon papa. Kalau papaku tahu ada pria yang menggangguku, habis kamu. Aku mengancamnya dengan tatapan tajam. Sayangnya lelaki dengan kaos V-neck tersebut terus saja tersenyum, tak gentar dengan ucapanku. Aku mengeluarkan ponsel dan video call papa. Pah,
Sepertinya aku butuh pengaman ekstra 24 jam. Karena ada orang yang terus saja membuntutiku. Aku gak nyaman, Pak. Aku takut dia berbuat yang merugikanku sebagai wanita. Papa bukannya kaget dan prihatin, tapi di seberang sana justru tertawa. Siapa yang kamu maksud, Sel? Aku melokkan ponsel dan mengarahkan kamera belakang ke wajah Pram. Assalamualaikum, Om. Pram mengangkat tangannya. Kesel jadinya. Papa sudah melihat kan? Masa iya dia mau ikut aku dan Susi ke pasar? Kalau orangnya Pram, Papa tidak khawatir. Dia sudah izin pada Papa. Sudah dulu, Papa masih banyak urusan. Papa secara tidak langsung tidak peduli denganku. Aku menoleh pria di sebelah kiriku. Dia tersenyum bangga setelah tahu laporanku tak ditanggapi. Apa lihat, puas. Aku masukkan kembali ponselku. Sus, yang kamu butuhkan apa saja, kamu tinggal ambil sesukamu. Aku akan menunggu di mobil. Aku gak suka berdesakan dengan orang banyak. Susi turun dengan keranjang belanjaan ditemani Pak Pri. Karena Pak Pri sudah diberi amanat oleh Papa agar membantu membawakan belanjaan yang berat. Tasya, ayo sama Mama, ajak Susi. Tasya biar di sini sama aku. Susi diam sejenak. Percaya padaku, aku tak akan menyakiti maupun menculik putrimu. Kasihan dia kalau diajak pergi jalan dengan orang dewasa. Tenang Sus, salah satu alasan aku ikut juga untuk mengawasi kalian atas permintaan papanya Selena. Pram menimpali. Mau jadi pahlawan dia. Papa juga aneh. Kalau memang butuh pengawalan, kenapa gak minta polisi? Tante, Tasya pengen ikut Mama. Tasya pengen beli es krim. Tasya menatapku nanar, kasihan melihatnya. Tasya nanti beli es krim sama Tante. Tapi bukan di sini. Ini khusus sayuran saja, sabar ya. Senang sekali berbincang dengan Putri Mas Raka. Dia gampang sekali diarahkan. Kalaupun aku menjadi ibu tirinya, akan sangat mudah mendidiknya. Sadar Sel, sadar, taubat kamu. Jangan menjadi perebut laki orang. Aku bergumam sembari memukul-mukul kepala dan menoleh ke kanan. Kamu kenapa? Sakit kepala? Tanya Pram. Oh enggak, bukan urusanmu. Pasti kamu sedang membayangkan kita makan es krim satu untuk berdua ya? Pram cengar-cengir. Lucu banget bayangin makan kongsian denganmu. Kata Mama berbagi itu indah Tante. Nah benar Tasya, anak kecil saja pintar. Tas dulu Tasya. Tasya meringis, menampakkan giginya yang berbaris menyambut tangan Pram. Kalaupun aku mau berbagi, itu bukan denganmu. Ayo bantu angkat Pak. Suara Susi sudah berada di dekat mobil. Ternyata dia dan Pak Pri berada di belakang untuk memasukkan barang-barang. Sekarang kita ke perabotan, tinggal nanti beli etalase. Besok kamu bisa langsung jualan Sus. Terima kasih Mbak, sahut Susi dengan seulas senyum. Mudah-mudahan pikiran buruknya tentangku memudar. Dengan begitu, aku tak akan terlalu merasa bersalah. Mama, Tasya mau pipis, seru Tasya sembari memegang gaunnya. Aku dan Pram saling menatap. Pipis? Pak Pri, kita turun di depan ada pom bensin, ujar Pram. Setelah sampai di pom, Pram segera membuka pintu. Mengangkat tubuh Tasya keluar, Susi pun ikut membuka pintu. Biar ku temani Sus, supaya aku bisa memastikan kalau dia bukan penjahat anak. Aku menyusul Pram, Susi masih berdiri di pintu dan belum masuk. Kuharap dia tak berpikir kalau aku akan menguasai putrinya. Tidak Sus, aku masih punya hati. Tunggu, Pram menoleh. Segitunya ngejar-ngejar aku, terbukti kan? Kalau kamu mulai suka padaku, selorohnya. Biar banget, aku harus memastikan Tasya baik-baik saja denganmu. Kalau sampai dia terjadi apa-apa, aku nanti yang disalahin. Kamu kira aku ini pedofil? Mana aku tahu, aku menjulurkan lidah. Tapi tatapan Pram sangat berbeda, nyalang tak seperti biasanya. Kamu kenapa sih? Aku sedikit takut. Kamu perhatian dan sabar sekali dengan anak kecil. Aku juga lelaki yang bertanggung jawab. Sepertinya kita cocok untuk menjadi papa mama. Hah? What? Papa mama? Ngimpi saja terus. Aku berjalan cepat menyusul Tasya yang sudah hampir selesai pipis. Dalam langkah aku menoleh Pram yang menggaruk kepalanya seperti orang bodoh. Kamu pikir semudah itu merayuku? Di hati ini hanya ada Mas Raka seorang, meski dia sudah menjadi milik Susi. Tante, Tasya sudah selesai. Aku membuka pintu kamar mandi yang tak terkunci ketika kulihat dia memang sudah mengenakan celana dengan tepat. Disiram dulu sayang. Aku membantunya mengguyur tempat buang air tersebut dengan lebih dari 3 gayung. Ini benar-benar aneh, seumur umur aku sangat membenci anak-anak yang membuat kepalaku pusing dengan berbagai tingkah polanya. Bahkan suaranya bisa membuatku naik darah. Tapi Tasya, dia seperti memiliki magnet dengan diriku. Kami semakin dekat dan semakin mengenal. Apa ini pertanda kalau aku cocok menjadi ibu tirinya dan menjadi istri dari papanya? Otak, jangan ngelantur.
Bagaimana Tasya? Sudah enakan perutnya? Tanya Bram so akrab. Iya om, sudah. Ayo kita ke mobil sekarang. Bram memegang kepala Tasya dan mengusap secara perlahan. Papri kembali melaju dengan kecepatan sedang. Hingga sampailah kami di kedai yang menyediakan aneka macam es krim. Aku menyuruh Papri turun untuk membelikan. Kami akan makan di dalam mobil karena malas untuk antri. Di dalam kedai itu juga sudah penuh pengunjung yang rata-rata didominasi oleh kalangan remaja. Menit kemudian Papri kembali dengan es krim warna-warna aneka rasa yang melihatnya saja bisa membuat tenggorokan mendadak dingin. Tasya sangat menikmati sampai bibirnya gelepotan. Sementara Pram tak jengah juga menggodaku dengan kekonyolannya. Sel, bayangkan yang kujilat ini pipimu. Pram menjulurkan lidahnya, memutar di es krim stroberi di hadapannya sembari mengedipkan mata. Menjijikan. Batinku sembari menggerakkan bahu. Melihat ekspresiku, Pram justru tertawa setelahnya. Dia pikir ini lucu. Papa aneh juga, setiap aku dekat dengan lelaki, dia selalu melarang. Marah-marah tak jelas. Meski pada akhirnya ketahuan juga belang pria yang menjadi kekasihku. Jangankah mau jalan bareng. Cowoknya main ke rumah saja, dipelototi dari waktu datang sampai dia pulang. Tapi ini Mas RW yang tak tahu mau kenapa diizinkan ikut denganku. Ini PR bagiku, aku harus tahu siapa Pram sebenarnya. Kamu ngapain ikut aku? Seharusnya kamu urus wargamu. Duduk diam di rumah untuk menandatangani surat pengantar. Barangkali wargamu mendadak banyak yang mau pindah wilayah. Oh iya, atau kamu nongkrong di kelurahan. Siapa tahu arahan atau himbauan dari Pak Lurahnya. Cerewet, sahut Pram tanpa menolehku. Kenapa? Gak suka? Kalau gak suka, mendingan kamu turun deh. Empat banget aku lihat wajahmu. Aku mendelik padanya. Justru aku suka yang begitu. Tasya tertawa melihat aku berdecak pinggang di sebelahnya. Malu banget rasanya berdebat yang gak penting di depan anak kecil. Ponselku memanggil-manggil di dalam tas kecil. Ternyata layarnya memperlihatkan kontak Bu RW. Iya Bu, ada apa? Tanyaku dengan nada rendah. Mbak Selena bersama Susi kah? Suaranya seperti orang yang dikejar maling. Napasnya bergemuruh didengar melalui speaker benda pipi ini. Iya Bu, ada apa ya? Mbak Selena dan Susi sebaiknya pulang sekarang. Kasihan Mas Raka. Keluarganya mau membawanya pergi. Tapi Mas Rakanya kekeh bertahan. Baik Bu, kami sudah perjalanan pulang. Sebentar lagi sampai. Aku mengakhiri dan kembali memasukkan ponsel pintar ke dalam tas. Papri, gaspol. Kita harus cepat sampai. Baik Non. Aku menyandarkan kepala sembari menghela napas. Kenapa aku harus terjebak dalam lingkungan yang tak semestinya? Ini bukan masalah keluargaku, tapi aku dibuat pusing. Siapa tadi? Tanya Pram menoleh. Aku menatapnya. Bu RT. Kenapa dengan Bu RT? Dia memberi kabar kalau mertua Susi datang lagi untuk membawa Mas Raka. Aku kembali menghempaskan napas. Ya Allah Mbak, Mas Raka, ayo Pak cepat. Mendengar ucapanku, Susi yang tadinya diam menikmati perjalanan, mendadak panik. Mendadak panik dibarengi air mata yang sudah berlomba untuk turun membasahi pipi. Karena memang perjalanan untuk sampai di kompleks sudah dekat. Kami pun sampai di jalan depan rumah Susi. Benar kata Bu RT, Mas Raka sedang berdebat dengan saudaranya. Mas, Susi membuka pintu dan segera masuk ke rumahnya. Papa, disusul Tasya. Ini dia orangnya, sudah tahu suaminya sedang sakit dan tidak bisa berjalan, malah ditinggal keluyuran. Wanita yang disebut mertua oleh Susi menghardik. Kamu mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Gak becus jadi istri. Sebagai wanita, jiwa kemanusiaanku terpanggil. Aku tidak bisa melihat seorang menantu dihina oleh mertuanya. Bu, bukan begitu. Aku tadi sedang berbelanja untuk jualan besok. Susi mencoba menjelaskan, tapi tak diindahkan. Sus, keluarkan jurus menantu ngamuknya. Jangan sabar melulu, batinku. Aku yakin tak ada menantu yang mau direndahkan oleh mertuanya. Mungkin Susi hanya menjaga hubungan baik dengan orang tua sombong itu. Tapi kenapa menyiksa diri dengan pura-pura hormat pada orang yang tak pernah melihat ketulusan kita? Jika hanya cecaran yang selalu didapat. Alah, jualan-jualan apa? Orang seperti kamu yang setiap hari hanya mengadahkan tangan pada putraku. Hanya menghabiskan uang Raka. Mana bisa berjualan? Yang ada malah bangkrut. Kerja mertua Susi. Aku dan Pram memperhatikan dari pintu. Memang terlihat tidak sopan. Tapi aku juga tidak mau Susi kenapa-napa setelah kepulangan tamunya. Tak ada yang berani nonton orang bertengkar seperti aku ini. Karena mereka mempunyai prinsip urusan rumah tangga orang lain tak perlu ikut campur. Terlebih para tetangga juga takut jika disangkut pautkan pada urusan yang bukan menjadi wewenangnya. Masya Allah Bu, ketika seorang menantu mau belajar usaha di saat suaminya tak berdaya.
Di saat seorang menantu tetap setia menemani putramu yang lumpuh, seharusnya Anda sebagai orang tua mendukung dan mendoakan agar usahanya lancar. Bahkan seharusnya Anda berterima kasih. Beruntung Susi tidak pergi untuk mencari laki-laki lain. Aku terpaksa masuk ke dalam demi membela sesama wanita. Mbak lagi, kenapa Mbak selalu ikut campur urusan kami? Ujar kakak ipar perempuan. Siapa dia? Tanya lelaki di sebelahnya. Perkiraanku pria tersebut adalah suami dari wanita sombong itu. Dia wanita yang kuceritakan kemarin. Sebaiknya Mbak pergi dari sini sebelum aku berlaku kasar pada Anda. Laki dengan kemeja kinclong tersebut menatapku berang. Kalau kamu berani sama wanita, kamu akan berhadapan denganku. Pram, ngapain juga dia ikut masuk? Aku RW di sini. Ternyata belum kapok juga kalian. Apakah keluarga kalian hobi bertamu dengan teriak-teriak? Jangan ikut campur. Dia itu menarik kerah kaos Pram. Meskipun kamu RW, aku tak takut sama sekali. Jangankan RW, menteri pun kujabani. Pram menggibaskan tangan pria itu. Semua sudah terbuka kalau Susi tak becus merawat adikku. Ayo Raka, tunggu apa lagi? Istrimu sudah pulang, cepatlah berpamitan. Paksa kakaknya. Enggak, ini rumahku, surgaku bersama anak dan istriku. Susi tidak bersalah, jadi stop. Jangan salahkan dia. Mas Raka menatap satu persatu keluarganya. Raka, kamu masih ingat kan? Aku ini wanita yang melahirkanmu, merawatmu, menyekolahkanmu. Ibu gak bisa melihatmu menderita dan hidup dengan wanita pembawa sial ini. Mau makan apa kamu? Sedangkan tadi ketika ibumu kesini saja, Susi keluyuran. Pakai sosokan mau jualan segala. Ibu gak yakin dia bisa jualan. Jangan khawatir, aku yang akan membimbing. Kalaupun bangkrut, bukankah hal wajar dalam usaha ada pasang surutnya? Apalagi dia baru mau merintis. Susi berjualan dalam pengawasanku. Kalaupun uang habis dan bangkrut, aku yang akan memberikan modal. Dasar manusia aneh, hidup dalam dunia nyata kok takut miskin, takut bangkrut. Aku mencebik. Kita pulang Bu, percoba mujuk Raka, biar dia rasakan penderitaannya sendiri. Kalau sudah kepepet, pasti dia datang sendiri ke rumah sembari mengemis-ngemis. Pria itu menatapku intens sembari berjalan keluar diikuti kedua wanita beda usia di belakangnya yang tak kalah tajam tatapan. Susi menangis dalam pelukan Mas Raka, pasti hatinya sangat terluka. Peluk aku juga dong Mas. Aku melihat cinta yang begitu besar pada pasangan tersebut. Sudah dong Sus, kamu mau membuat aku cemburu. Aku mencebik. Mau dipeluk juga. Pram membentangkan tangan di hadapanku. Ish, ngeri. Akhirnya telase dan meja yang kupesan sudah datang. Aku dan Pram membantu Susi mempersiapkan semua. Sus, ceritanya kamu mau jualan apa? Kok sayur semua, gak ada daging sapi atau ikan gitu? Aku memilih-milih belanjaan Susi yang masih ada di tas belanja. Jual pecel, lotek, sama lotes saja Mbak. Biar tidak terlalu repot. Kalau jenis sayuran dan lauk, aku pasti sangat kerepotan. Sebelumnya terima kasih loh Mbak. Karena sudah mau mengajariku membuka usaha. Maaf, aku sudah berprasangka buruk pada Mbak Selena. Kukira Mbak Selena benar-benar akan mengambil suamiku. Ya elah Sus, maaf melulu. Iya sih, aku pengen mengambil Mas Raka saat itu. Tapi ketika melihat Tasya meneteskan air mata, aku jadi gak tega merusak rumah tangga kalian. Aku akan sangat egois jika mementingkan kebahagiaanku sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ini semua karena Papa yang menyadarkanku. Andai Papa tak ikut ke kampung ini, aku pasti masih diselimuti perasaan jahat. Alhamdulillah, akhirnya semua sudah siap. Tinggal jualan dong Sus. Papa muncul dari arah kiri. Kami tak menyadari karena Papa kesini jalan kaki. Apa saja menunya Sus? Tanya Papa. Lotek, lutis, dan pecel Pak. Wah, aku mau loteknya Sus. Penasaran sama lotek buatanmu. Jangan sama kacang panjang ya. Badan suka pegel-pegel kalau makan sayur yang itu. Cabainya satu saja. Baik-baik Pak. Susi mulai meracik bumbu-bumbu di cobek besar dan baru-baru. Tangannya memang sangat lihai. Mungkin itu salah satu bakat dia. Wah, benar-benar mantap masakan Susi Sel. Kamu harus coba. Papa menyuruh tanpa melihat ekspresi wajahku. Lotek. Aku belum pernah makan makanan ini. Boleh deh satu, jangan pedas-pedas, aku takut sakit perut. Baik Mbak Selena. Aku juga Sus, pedas banget. Pram mengacungkan tangan. Sukanya ikutan. Mari Bu jajan dulu, gratis untuk hari ini. Saya yang traktir, Susi buka warung. Papa melambaikan tangan pada orang-orang yang lewat. Wah gratis, ayo. Dasar orang kampung, kalau gratisan cepet banget. Aku juga berarti Pak. Pram menimpali. Aku juga, tapi lotes saja. Papri ikut antri. Oh ya jelas, calon man. Pak, man apa? Aku memicingkan mata. Man mancing. Papa ada janji mancing sama Pram.
Katanya di sini ada pemancing yang cukup besar. Mancing? Sejak kapan papaku hobi mancing? Sus, enak banget. Aku mau 1 lagi bungkus ya. Aku tambah 2 bungkus ya, Sus. Alhamdulillah kalau pada suka. Senyum bahagia tersirat di wajah Susi dan pelanggannya. Apa ini yang dimaksud papa? Bahagia tanpa membuat orang lain terluka. Mataku memanas dan mengeluarkan air yang menggenang dan hendak menganak sungai. Sel, kamu nangis. Kenapa? Tanya Pram dengan lembut. Enggak, kamu ngarang. Aku cuma kelilipan debu waktu ada angin tadi. Pah, mungkin ini saat yang tepat. Pram menoleh papa. Papa tidak menatap lelaki yang duduk di sampingku. Kalau kamu siap, gak masalah. Pram, Pak RW. Aku gak mengerti dengan tatapan mereka berdua. Aneh. Pram bangkit dari duduknya lalu melompat ke kursi. Dia berdiri seperti seorang raja di tengah rakyatnya. Dasar tak punya sopan santun. Pengumuman, mulai hari ini aku akan menobatkan seorang wanita yang akan menjadi ibu RW. Masa Pak RW gak ada gandengan terus? Kan gak lucu ya ibu-ibu? Iya, seru ibu-ibu yang masih antre dagangan sushi. Perkenalkan Bu RW kita, Bu Selena. Pram menatapku sembari tersenyum. Hah, apa-apaan sih? Ini gak lucu. Malu dan jengkel jadi satu. Aku berlari menjauh dari kediaman Susi. Dasar orang gila. Seenaknya mau di pengumuman. Meski tak dipungkiri, Pram adalah cowok yang baik. Tintin, ayo naik. Sepeda motor berhenti di sampingku. Enggak, kamu kira aku cewek murahan? Kalau kamu memaksa, aku akan teriak kamu mau memperkosa aku. Silahkan, aku malah senang. Tinggal selangkah menuju KUA. Pergi sana. Ayo, atau aku paksa, aku gendong. Apaan sih? Kenapa kamu jadi maksa-maksa aku? Akan kulaporkan pada bapakku. Terserah, papamu sudah mengizinkanku. Entah kenapa aku naik saja ke sepeda motor itu. Yang kupikirkan, ini punya siapa? Pertama bertemu jadi sopir taksi, tukang pasang keran. Sekarang apakah dia jadi ojek dadakan? Sel, sebenarnya aku adalah orang yang mau dijodohkan denganmu. Aku anaknya Pak Karbet. Jadi bagaimana penilaianmu setelah bertemu denganku? Pram bersikap tenang ketika mengatakan itu. Mau tahu? Kamu orangnya amat sangat menyebalkan. Tapi kamu suka kan? Orang tua kita sudah setuju kalau kita segera menikah. Menikah? Enak saja ngomongnya. Tapi kenapa kamu bisa di sini? Karena aku memang tinggal di sini bersama nenekku. Mungkin kita memang berjodoh. Kamu menabrak Raka karena Tuhan ingin membawanya ke sini. Meski kamu menolak perjodohan ini tanpa kita bertemu terlebih dahulu. Bahkan papamu juga kaget kalau kamu tinggal di komplek ini. Karena papamu tahu kalau aku hidup di sini. Apa kamu setuju dengan perjodohan? Woi, ini zaman modern. Karena aku yakin pilihan papaku pasti terbaik. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin benar kata Pram, aku kesini bukan ditakdirkan kembali dengan Mas Raka, tapi untuk dipertemukan dengan jodohku. Jadi bagaimana Sel? Apa kamu mau menikah dengan Pram? Dia pria yang baik. Selama di sini kamu juga tidak melihat hal-hal yang buruk darinya kan? Papa bicara padaku di ruang tamu. Papa sudah tua, mau sampai kapan kamu berkelana? Sedangkan laki-laki yang selalu kamu bawa ke rumah tak ada yang beres. Setelah aku meminta petunjuk, akhirnya aku menerima lamaran Pram. 3 bulan kemudian, bersamaan dengan hari pernikahanku, Mas Raka juga mulai bisa berjalan meski masih menggunakan tongkat. Alhamdulillah kisah ini selesai sampai tamat. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.